Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kebenaran kita hari ini 17 September 2022 berjudul Kesucian Standar Allah. Kuasa Tuhan bukan hanya dapat membangkitkan orang mati secara fisik, menyembuhkan orang sakit, mencelikan orang buta, melainkan juga bertalian dengan kemampuan yang diberikan kepada kita untuk mencapai kesucian. Kalau kita berlatih, mungkin kita pernah membayangkan kalau kita seorang atlet, lalu kita membayangkan mendapat medali emas. Kalau seorang akademisi atau seorang mahasiswa membayangkan di wisuda, lalu kenapa kita tidak membayangkan aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, menjadi orang saleh Tuhan, sehingga setiap tindakanku memancarkan keharuman. Pertama, waktu kita punya kesempatan berbuat dosa, berarti kita berkesempatan memancarkan keharuman. Dan kita berkata, tidak. Ketika seorang membutuhkan pertolongan, kita rela untuk memecahkan roti dan mencurahkan anggur. Dengan demikian, kita menjadi keharuman dan nyanyian di hadapan Allah. Kita mempersembahkan kehidupan kita untuk Tuhan, yaitu kalau kita bisa seperasaan dan sepikiran dengan Tuhan. Bangsa Israel ketika hidup dalam ketaatan kepada hukum, mereka diberkati dan dilimpahi rahmat oleh Tuhan. Demikian halnya ketika kita hidup dalam kesucian sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka kodrat kita bergerak dan berubah. Berkat jasmani jangan kita pikirkan, sebab Allah pasti mencukupi. Tetapi yang hebat adalah ketika kita membuang semua kenajisan, sehingga kodrat kita tahap demi tahap diubah Tuhan. Pernahkah kita membayangkan kalau kita menjadi seorang yang setiap saat menyenangkan hati Allah? Betapa indahnya kematian kita pun dinantikan oleh Tuhan dan para malaikatnya. Orang bisa membayangkan punya rumah besar, mobil, fasilitas, kehormatan dan pangkat. Tetapi, pernahkah kita membayangkan menjadi seorang yang saleh, tak bercacat dan tak bercela? Hal itu bisa dan mungkin karena Roh Kudus dimateraikan di dalam diri kita, yang memberi kemampuan kita untuk dapat mencapai kesucian. Kita harus semangat dan terus melatih diri mulai hari ini. Tidak ada hal yang lebih mulia, tidak ada hal yang lebih berharga selain kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah kalau kita hidup dalam kesucian. Yang kedua, kita tidak terikat dengan apapun. Kalau bangsa Israel menuruti hukum, cukup hanya dengan mentaati hukum Taurat, maka mereka diberkati menjadi umat Tuhan. Sedangkan bagi orang percaya, harus sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Hal itu telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu harus sempurna, seperti Bapa di sorga sempurna. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka Allah mau
kita membangun ruang Maha Kudus di dalam hati kita, di mana Allah bertahta. Kita tidak memberi peluang, kesempatan, pijakan, dan tahta untuk setan. Memang seseorang bisa kelihatan santun, sopan, bahkan menjadi orang Kristen, aktivis, atau mungkin pendeta. Tetapi kita tidak tahu seberapa kedalaman hatinya. Ini yang disebut Alkitab sebagai mengumpulkan harta di sorga. Kita tidak bisa memiliki Allah kalau kita tidak hidup dalam kesucian standar Allah. Maka kita harus berjuang. Ketika kita melatih ini, hal ini paralel dengan latihan piano, latihan saksofon, atau latihan apapun. Kebenaran itu selalu paralel. Nanti kita akan semakin mengerti bahwa ini bisa, ini mungkin. Dengan berlatih, kita menjadi bisa bermain piano atau saksofon. Nanti lama-lama bisa mengiringi orang bernyanyi, bahkan bisa sampai ahli. Kesucian juga demikian, harus dengan latihan. Maka lama-lama kita bisa. Suci itu bisa dicapai. Tidak bercela itu bisa dicapai. Ini tidak bisa diajarkan kecuali kita berjuang di situ. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kekudusan yang harus kita capai yaitu kekudusan standar Allah. Dan itu tinggi sekali serta tidak terbatas. Tuhan mau kita memiliki itu. Kalau kita bersedia, pasti Roh Kudus akan aktif membimbing kita. Kalau kita membiarkan, menganggurkan Roh Kudus karena kita sibuk sendiri, pasti kita akan menyesal karena kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan untuk kita berlatih tidak kita gunakan baik-baik. Sama seperti atlet yang pelatihnya berkata, ayo latihan. Tetapi ada 1001 alasan dia menolaknya. Kalaupun latihan, dia suka-suka sendiri. Kalau dia petinju, tidak sampai 12 ronde. Baru ronde pertama, di menit kedua, sudah jatuh dia. Jangan-jangan malah detik pertama langsung jatuh. Jangan-jangan kita tidak pernah berperang melawan iblis yang berpangkalan di pikiran kita, yang membuat kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan. Entah tersinggung, sombong, marah, pikiran zina, pikiran kotor, materialistis, dan lain sebagainya. Kita harus memerangi ini. Tujuan gereja itu hanya satu, yaitu membawa umat memiliki Tuhan dan layak masuk kerajaannya. Kepada hamba-hamba Tuhan, jangan hanya berkhotbah sekitar penyelesaian masalah-masalah fana dunia. Berkhotbahlah untuk hal yang paling prinsip dalam hidup, yaitu kesucian. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang mencapai kesucian berstandar Allah. Tuhan Yesus memberkati.